Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi, salah satu mahasiswa program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Haloleo. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hubungan pemerintah pusat dan daerah yang kita pelajari selama semester 5 ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat adalah penyelenggara pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipegang oleh Presiden dan Wakil Presiden yang dibantu oleh para menteri yang sudah ditunjuk langsung oleh Presiden. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian daripada pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan pemerintahan pusat dan daerah terbagi atas dua. Yang pertama itu hubungan horizontal, adalah pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga dua tertentu atau trias politika. Yang kedua adalah hubungan pemerintahan vertikal, yaitu pembagian kekuasaan yakni dari atas ke bawah, yaitu pusat, provinsi, dan daerah. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri atas 3 urusan, yakni yaitu yang pertama urusan pemerintahan absolut, yang kedua urusan pemerintahan konkuren, dan yang ketiga adalah urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Sementara urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Kemudian kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat adalah terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah, provinsi, atau lintas negara. Yang kedua adalah urusan pemerintahan yang penggunaan lintas daerah, provinsi, atau lintas negara. Yang ketiga adalah urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah, provinsi, atau lintas negara. Yang keempat adalah urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintahan pusat. Dan yang kelima adalah urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional. Kemudian kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah yang pertama adalah urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah atau kabupaten. Yang kedua, urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten. Yang ketiga, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah, kabupaten, atau kota. Yang keempat, urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi. Yang kelima, kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Selanjutnya itu perimbangan keuangan pusat dan daerah. Perimbangan keuangan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah dalam melaksanakan hubungan keuangan sebagai persengketa karena adanya pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah. Perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan sebuah sistem pembagian keuangan yang adil, profesional, demokratis, transparan, efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, kebutuhan daerah serta besaran-besaran pendanaan yang penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan pembangunan keuangan antara pusat dan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah mencakup 3 hal, yaitu yang pertama perimbangan keuangan subsistem pembagian wewenang atau money flow fusion. Yang kedua adalah desentralisasi fiskal, memperhatikan stabilitas dan keseimbangan. Yang ketiga adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari asas desentralisasi dekonsentrasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan asas yang terdapat dalam pemerintahan pusat dan daerah. Yang pertama adalah asas desentralisasi adalah
asas yang dilakukan untuk penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah. Selain itu juga memiliki hubungan dengan penyerahan kekuasaan dari pusat menjadi daerah. Yang kedua adalah asas dekonsentrasi, merupakan pelimpahan dari sebagian urusan pemerintahan yang ada dan juga sudah menjadi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil untuk pemerintahan pusat. Namun hal ini juga dapat dilakukan kepada instansi vertikal yang mana wilayahnya tertentu atau kepada wali kota sebagai penanggung jawab urusan. Yang ketiga adalah asas tugas pembantuan, merupakan asas yang mana memiliki penugasan dari pemerintah pusat yang ditunjukkan kepada daerah otonom untuk dapat menjalankan pemerintahan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi sebuah kewenangan pemerintahan pusat. Tentunya hal ini juga ditunjukkan untuk pemerintahan daerah provinsi kepada pemerintahan kota atau kabupaten sekalipun. Itulah hasil pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.